Selain handphone yang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, benda lain yang juga tak bisa lepas dari keseharian kita adalah, plastik. Plastik merupakan bahan dasar dalam pembuatan berbagai barang-barang yang ada di sekitar kita, seperti meja, kursi, kantong belanja, atau yang biasa kita sebut dengan kantong kresek, botol air minum kemasan, sedotan, bahkan untuk bungkus makanan pun kita pakai plastik. Jadi, sudah terbayang bukan betapa pentingnya plastik dalam menunjang dan mempermudah kehidupan kita? Jika keberadaan plastik sangat menguntungkan bagi kita, lantas kenapa pemerintah harus berbondong-bondong membuat kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik? Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang penggunaan plastik sekali pakai alias kantong kresek untuk pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar tradisional. Tak hanya di Jakarta, kebijakan seperti itu pun juga mulai diterapkan di kota Semarang. Pasar swalayan yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti Ramai dan Aneka Jaya pun sudah tidak menyediakan kantong kresek bagi pembelinya. Bahkan, minimarket seperti Indomaret dan Alfamart sekalipun juga melakukan hal yang sama. Memang kenapa sih dengan plastik? Harus banget ya dikurangi penggunaannya. Tapi kan ribet kalau harus bawa-bawa tas belanja sendiri tiap ke swalayan atau ke minimarket. Belum lagi kalau lupa. Tapi, sudah tahukah kita tentang fakta ini? Ini dan ini. Indonesia, sebuah negara yang saat ini kita pijak tanahnya, kita bertempat tinggal di wilayahnya, kini menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara terbesar penyumbang sampah plastik ke lautan setelah Tiongkok. Fakta ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jembeck dari University of Georgia, Amerika Serikat, yang dipublikasikan tahun 2015. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan Indonesia. Kebanyakan orang berpikir bahwa sampah di laut berasal dari orang yang hidup di sekitar sungai dan laut. Namun, menurut data dari BBC, sampah yang ada di laut juga berasal dari rumah warga, termasuk warga yang tinggalnya jauh dari laut. Kita mungkin sudah membuang sampah ke tempat sampah. Setiap beberapa hari sekali, sampah di rumah kita diangkut oleh mobil sampah. Sampah-sampah itu biasanya diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS dan juga tempat pembuangan sementara atau TPS. Sayangnya, tempat pembuangan sampah di beberapa daerah ada di dekat sungai. Akhirnya, sampah yang menumpuk itu pun jatuh ke sungai dan terbawa sampai ke laut. Sehingga lama-kelamaan, sampah di laut pun jadi semakin banyak. Permasalahan sampah plastik ini menjadi masalah yang sangat pelik, karena butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun agar bisa hancur atau terurai, baik itu di tanah maupun di laut. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengatakan bahwa butuh waktu sekitar 450 tahun agar botol plastik dapat terurai, 50 tahun untuk styrofoam, dan 10-20 tahun untuk kantong plastik. Sungguh waktu yang lama sekali, bukan? Waktu penguraian yang sangat lama itulah penyebab banyaknya tumpukan sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Lalu, bahaya apa saja sih yang bisa ditimbulkan oleh sampah plastik terhadap lingkungan? Yang pertama, sampah plastik yang ada di laut ini dapat membahayakan ekosistem laut apabila dimakan oleh ikan, kemudian ikannya kita konsumsi, dan akhirnya akan membahayakan tubuh kita serta generasi yang akan datang. Hal ini seperti yang terjadi pada seekor paus yang terdampar, kemudian meninggal di wilayah Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dalam perut paus tersebut, ditemukan 5,9 kg sampah, termasuk di dalamnya sampah plastik. Kedua, sampah plastik juga dapat berdampak pada penurunan tingkat wisatawan yang berkunjung ke lautan Indonesia, sebab keindahan laut akan rusak karena sampah plastik. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sudah pasti memiliki wisata pantai yang banyak sekali. Ketiga, kantong plastik juga menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim.
Karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak sekali gas rumah kaca ke atmosfer. Dan yang terakhir, karena proses penguraian yang sangat lama inilah, beberapa orang mengambil jalan pintas untuk membakar sampah plastik, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pencemaran udara serta gangguan bagi pernafasan kita. Bagaimana? Tak sedikit bukan bahaya yang ditimbulkan oleh sampah plastik? Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik, salah satunya lewat gerakan diet plastik. Dalam gerakan diet plastik, kita bukan sama sekali tidak menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mengganti penggunaan plastik sekali pakai dengan barang-barang yang dapat dipakai berulang kali. Nah, berikut adalah 5 langkah mudah dalam melakukan diet plastik. Yang pertama, tas belanja atau tote bag sebagai pengganti kantong kresek. Walaupun biasanya kantong kresek diberikan secara gratis oleh penjual, tetapi alangkah baiknya kita harus mulai membiasakan diri membawa tas belanja sendiri dari rumah, bahkan saat berbelanja di warung-warung dekat rumah sekalipun. Karena pada waktu mendatang, akan semakin banyak toko-toko yang tak menyediakan kantong kresek. Kedua, sedotan stainless steel sebagai pengganti sedotan plastik. Tak semua minuman harus diminum pakai sedotan, bukan? Kita bisa minum langsung dari gelas atau menggunakan sedotan stainless steel ini. Jadi, ketika membeli minuman ringan di warung atau kafe, kita tak perlu lagi meminta sedotan plastik dan cukup gunakan sedotan stainless steel ini. Ketiga, peralatan makan dari stainless steel atau kayu sebagai pengganti alat makan plastik. Usaha catering dan warung makanan biasanya mengemas sendok dan garpu plastik bersama dengan pesanan kita. Kita bisa menolaknya saat memesan dan menggantinya dengan sendok dan garpu dari stainless steel atau kayu. Keempat, botol minum atau tumbler sebagai pengganti botol air minum kemasan dan gelas plastik. Jangan terbiasa membeli air minum kemasan. Toh, kita bisa memakai botol untuk membawa air minum sendiri dari rumah. Selain lebih hemat, kebiasaan ini juga lebih ramah lingkungan. Kita juga bisa menggunakan botol minum sebagai wadah saat membeli minuman, untuk mengurangi penggunaan gelas plastik. Dan yang kelima, kotak tempat makan sebagai pengganti tempat makan dari styrofoam. Saat akan membungkus makanan untuk dibawa pulang ke rumah, kita bisa memakai kotak tempat makan sendiri untuk mengurangi penggunaan tempat makan dari styrofoam. Nah, sangat mudah bukan untuk melakukan diet plastik? Toh, masih banyak sekali barang-barang di sekitar kita yang dapat menggantikan penggunaan plastik sekali pakai. Sudah saatnya kita bahu-membahu menyelamatkan lingkungan dan bumi kita dari ancaman sampah plastik yang kian menggunung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, sudah saatnya diet plastik.